Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya ini menghadapi kondisi Jakarta Pak, ini langsung saja. Kalau sekarang ini banyak banget masyarakat yang curhat soal kenyamanan kota Jakarta terkait mengenai mengingat kejahatan seperti begal dan tindak kriminal lainnya sudah melampaui batas normal. Nah, ini bagaimana membuat Jakarta ini menjadi kota yang nyaman Pak Ridwan? Ya, tentunya salah satu ciri kota global itu kriminalitas harus sangat rendah ya. Bukan berarti tidak ada. Di kota global dunia juga kriminalitas ada, tapi di batas-batas tertentu. Nah, salah satu yang kita preventifkan ada beberapa kecepatan merespon aduan ya. Jadi kita punya gagasan yang nanti dikoordinasikan dengan kepolisian. Ada namanya panic button. Jadi panic button itu tinggal pijit HP ya, nanti si GPS dari HP warga itu terdeteksi di comment centernya kepolisian terdekat kira-kira begitu. Sehingga respon times-nya bisa lebih cepat merespon ada kriminalitas ya. Yang kedua tentu CCTV ini harus diperbanyak sampai level RT RW ya, itu juga bisa kita ajukan, bisa kita anggarkan. Tapi kalau CCTV kan lebih untuk post crime ya. Jadi setelah kriminalitasnya terjadi, bagaimana mengungkap, CCTV memang sangat baik dan mudah-mudahan memberi efek jerat psikologis ya kepada para pelaku kriminalitas bahwa semua yang dilihat dan akan dikerjakan negatif itu akan direkam. Jadi kombinasi pada saat kejadian ada panic button, pada saat pos kejadian CCTV. Dan mudah-mudahan dengan begini terungkap, terhukum sehingga mengurangi kriminalitas. Nah, lain-lain tentu kita cek ya penerangan jalan, karena biasanya kayak begal-begal itu kan kejadiannya mayoritas terjadi malam hari ya. Saat sepi, saat gelap. Nah, mudah-mudahan di 5 tahun ke depan tidak ada jalan-jalan gelap di Jakarta karena penerangan kita maksimalkan. Jadi kita bergeser soal dari bidang keamanan ke ketahanan pangan masyarakat ini Pak. Karena bergeser ke kabar yang satu ini pun juga masih ramai. Jakarta belum bebas stunting. Sejauh ini pemerintah memang berkomitmen untuk bisa kurangi angka stunting di Jakarta menuju kota global. Namun harga kebutuhan pokok malah melambung naik di pasar tradisional. Komitmen dari program Bapak bagaimana? Ya, itu isinya berarti dua ya. Satu masalah stunting, dua masalah ketahanan dan harga pangan. Kalau stunting itu caranya ada 3. Satu, memang kepada bayi-bayi yang keburu lahir, sebenarnya udah telat ya. Yang akan kita terus lakukan adalah kepada ibu hamil ya. Ada suplemen, ada vitamin, ada hal-hal yang sifatnya bisa mengurangi potensi stunting. Dan juga adalah kepada mereka-mereka, nanti kita kerjasama dengan KUA yang sebelum menikah. Jadi pengecekan kesehatan calon pengantin ya, itu punya hitungan-hitungan berpotensi stunting apa tidak. Rambut Ayu Ting Ting memang tidak keriting, makanya mencegah stunting itu penting. Kan Gubernur Jakarta jago pantun. Nah, kalau ketahanan pangan, kita ada sebulan sekali nanti pasar sembako murah. Saya respon kemana-mana itu ibu-ibu teriak-teriak tuh, merespon positif ya. Betul. Nanti kita taruh di kelurahan-kelurahan. Kedua, kita akan kontrak pembelian sembako ke perusahaan-perusahaan di daerah. Misalnya kalau beras ke daerah Jawa Barat gitu kan, kalau daging ke daerah mana, sehingga ketika pasar sedang dinamis, harga suplai ke Jakarta relatif bisa terjaga karena kita udah kontrak duluan jauh-jauh hari. Nah, kombinasi itulah yang kita lakukan. Yang terakhir adalah kita anggarkan dana, Mbak, kalau harga terlalu tinggi, APBD mengintervensi sehingga harga ke ibu-ibu mama di Jakarta masih stabil. Oke, berarti artinya tetap akan bersinergitas dengan wilayah penyangga lainnya ya Pak ya? Oh, harus, karena Jakarta kan tidak memproduksi pangan. Ya, kita ini kota dagang, kota global, ekonomi kreatif, hobinya ya membeli bukan memproduksi gitu. Jadi yang penting kontrak dengan wilayah-wilayah produksi kita kunci jauh-jauh hari. Iya, baik. Beralih ke bidang sosial Pak, di permasalahan yang terjadi di masyarakat biasanya musyawarah, mufakat ini bisa menjadi solusi utama begitu ya, dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat mengingat adanya pergeseran sosial dan budaya. Tapi seperti apa Pak Ridwan melihat fenomena ormas yang menggunakan powernya untuk menggusur ormas lain? Ya, kuncinya tetap
nggak bisa, itu sila keempat musyawarah mufakat harus dilakukan. Ya. Kalau ujung-ujungnya ekonomi, Jakarta ini kue ekonominya lebih dari cukup. Kita berikan sebuah pandangan-pandangan. Intinya kalau mau sejahtera ya harus kerja ya. Kalau mau sejahtera harus kerja juga harus tahan aturan, bahwa pembagian kerjanya di mana dan sebagainya. Saya kira itu nanti bisa secara bijak dilakukan oleh gubernur. Ormas atau organisasi kemasyarakatan memang khasnya Indonesia. Orang di sini tuh senang berserikat, berkumpul. Ini pasti ada asosiasi penyiar radio mungkin. Ada nggak? Ada dong. Kan itu. Asosiasi kepala desa ada, asosiasi perangkat desa ada, asosiasi tokoh desa beda lagi. Ada asosiasi mantan kepala desa, coba. Ada. Menandakan memang orang Indonesia kulturnya senang bermusyawarah, berkelompok. Nah, poinnya gubernur harus jadi wasit, ya, harus jadi referensi utama menengahi hal-hal seperti ini. Oke, Ridwan Kamil ini kan paling aktif di sosial media. Followernya udah banyak, saya ngiri. Bahkan saya juga cukup pelajari bagaimana cara berkonten, dan saya cek bahkan followernya itu mendominasi Gen Z milenial. Jadi saya pengen tahu juga kalau misalnya si paling dekat dengan Gen Z atau milenial dari Pak Ridwan Kamil, bagaimana mereka juga dilibatkan untuk memeriahkan budaya lokal di Jakarta. Karena mengingat dari budaya-budaya ini sudah mulai terancam punah. Ya, saya juga sedih. Masa kalau nanti budaya Betawi yang namanya palang pintu, jago pantun itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang udah dewasa ya. Nah, waktu saya gubernur di provinsi sebelumnya, saya bikin namanya pendidikan karakter berbasis budaya. Nah, jadi ini akan saya lakukan juga, sehingga kesenian-kesenian yang kita lihat di sanggar-sanggar itu bisa lestari kan di sekolah-sekolah gitu ya. Itu salah satunya pendidikan. Kemudian Gen Z itu harus dibersamai. Ciri Gen Z itu peduli dengan movement, peduli dengan isu-isu yang sifatnya global, tapi kesehatan mentalnya juga paling kena ya. Tingkat stresnya itu 2 kali lipat dari orang tuanya. Makanya kita perbanyak ruang-ruang ekspresi. Kita ada sebulan sekali nanti ada Car Free Night ya. Car Free Night itu nanti pameran UMKM malam-malam. Ada pentas seni. Nah, pentas seninya itu panitianya wajib anak-anak Gen Z antar kampung, sehingga ngurangin potensi tawuran. Kebayang nggak? Karena sibuk rapat, sibuk mempersiapkan acara bulanan. Nanti difasilitasi oleh gubernur untuk jalan sebulan sekali malam hari. Nah, hal-hal begitu sangat realistis dan pernah saya kerjakan, dan hasilnya anak mudanya nggak banyak tawuran karena sibuk ngurusin acara kan. Nah, kemudian kalau betul-betul stres karena isu pekerjaan dan lain-lain, kita kan ada F curhat ya, bisa curhat di apps kalau dia sambil rebahan. Kalau masih butuh ada mobil curhat, parkir di balai RW, nanti parkir di Car Free Day di mana di dalamnya ada psikolog, ada ustadz yang speknya psikolog. Sebulan sekali gubernur juga turun nanti ya, jadi konselor menceritakan atau mendengarkan curhatan Gen Z. Dan terakhir, Gen Z akan kita perbanyak lapangan pekerjaan ya. Kita akan adakan namanya Jakarta Digital Academy buat 100.000 orang, karena hasil kajian kita lapangan pekerjaan untuk digital tuh banyak banget, tapi skillnya belum memadai. Nah, saya akan geser karena Jakarta tuh menjadi kota bisnis, kota digital, kota wisata dunia yang dalam 5 tahun harus kita lakukan perubahan. Dan pada saat Gen Z-nya kena PHK, kita ada program 3 bulan nanti hidupnya dibantu oleh provinsi, dikasih bansos juga buat dia survive sebelum dia 3 bulan melamar lagi ke pekerjaan baru. Artinya memang bagaimana untuk mempekerjakan Gen Z ini, mereka punya skill begitu ya yang bisa mereka lakukan, dan mengurangi juga ini ya Pak, mengurangi pengangguran seperti itu. Betul, 350.000 pengangguran di Jakarta itu hampir 60-70%-nya Gen Z. Jadi Gen Z ini kasihan, terdampaknya lumayan. Ya, Pak Ridwan Kamil, izin kita juga akan mengundang pendengar kita untuk bergabung berinteraksi bersama kami. Ada boleh sampaikan ke WhatsApp maupun line telepon kami. Telah tersambung bersama kami Pak Rizky di Jakarta. Halo, selamat pagi Pak Rizky. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Pak Rizky, apa yang ingin disampaikan? Ya, sebelumnya terima kasih Dinda dan Teddy. Sebelumnya salam kenal Bang Ridwan Kamil. Salam kenal Bang Rizky. Dulu juga saya penyiar radio di Bandung. Mau nanya aja sih ke Bang Emil sebagai calon gubernur
dari Jakarta. Nah, kebetulan kan saya mobilitas setiap hari dari rumah terus bekerja itu kan setiap hari menggunakan transportasi publik ya, terutama dari kereta dan busway gitu. Nah, sejauh ini memang untuk standar dari operasional untuk busway dan kereta khususnya ya, itu sebenarnya sudah bagus. Cuma memang kendalanya memang padat aja ketika rush hour atau di jam kerja gitu. Nah, dari Bang Emil sendiri nih, mungkin kedepannya ada gak sih Bang solusi yang sifatnya tuh khusus memang untuk dibanyakin akomodasinya, terutama untuk busway dan ini ya untuk kereta gitu. Baik. Jadi menghindari untuk penumpukan di halte maupun di stasiun kayak gitu sih Bang. Tapi sebelum dijawab Pak, kebetulan memang biasanya kalau di program Jakarta Pagi ini kami punya tema polling yang kami hadirkan ke masyarakat dan masyarakat bisa memilih. Nah, pagi ini tadi terbanyak yang dipilih oleh masyarakat terkait mengenai soal transportasi. Jadi ada desakan MTI untuk perbaikan transportasi, integrasi bersama dengan wilayah penyangga. Nah, ini sekaligus menjawab tadi nih Pak, gimana? Ya, jadi begini, ada 3 juta orang yang tiap pagi kerja di Jakarta sampai sore, tapi tinggalnya tidak di Jakarta. Nah, mereka itu seperti Kang Rifki apa Kang Rizky tadi lah yang terdampak cukup signifikan ya. Nah, sehingga di Undang-Undang DKJ ini Jakarta nggak bisa berdiri sendiri. Semua sistem pergerakan manusia harus melibatkan kajian dan ekstensifikasi public transportnya sampai ke Bodebek, kira-kira begitu. Maka 5 tahun ke depan kita sudah kaji, kita akan komit nanti Transjakartanya itu tembus sampai kota Bogor, tembus sampai kota Bekasi, tembus sampai kota Tangerang, sehingga tidak banyak perpindahan penumpukan kan, karena bisa difasilitasi dengan jumlah kendaraan yang lebih banyak dan nggak banyak berhenti. Ibaratnya dari kota Bogor nggak langsung seperti sekarang di perbatasan ya, tapi bisa langsung ke tengah kotanya. Kemudian MRT juga sama ya, perluasan dari Banten sampai Bekasi, bahkan nanti sampai Cikarang. Itu juga sudah groundbreaking oleh Pak Jokowi, kita akan dukung. Kemudian MRT nanti ujungnya tembus yang arah utara ke Ancol juga itu sudah direncanakan. Nah, jadi perbanyakan itu pasti ya, supaya tidak terjadi penumpukan di pagi. Tapi kombinasi antara memfasilitasi pergerakan tadi ya, dan memperbanyak hunian-hunian di tengah yang terjangkau, itu juga semangat dari Pak Presiden Prabowo yang sempat diskusi dengan saya, tolong perbanyak social housing, perumahan terjangkau di tengah kota. Kalau itu ada dalam 5 tahun ke depan, maka orang-orang kelas menengah ya nggak harus nyari rumahnya tuh jauh-jauh Mbak, yang skalanya ke Depok kemana ya, bisa tetap di Jakarta terjangkau, sehingga mereka bisa mengurangi pergerakan penumpukan dan juga ada opsi-opsi lain. Kalau jaraknya 500 meter jalan kaki, maaf ya. Kalau jaraknya 1 kilometer mungkin sepeda. Kalau jaraknya lebih dari itu baru naik public transport. Jadi selain memperbanyak armada, kapasitas, juga kita kasih pilihan agar mereka-mereka bisa tinggalnya tidak terlalu jauh dengan tempat-tempat kerja. Iya, minimal pasti bisa menghapus mungkin Pak istilah tua di jalan gitu ya. Iya. Dan itu yang bikin stres Mbak, karena kajiannya kan kota Jakarta itu kota nomor 9 terstres di dunia. Salah satu kontribusi stres menurut studinya karena kemacetan yang menjadi gaya hidup keseharian, itu yang kita akan coba kurangi. Oke, tapi kalau ngomongin soal tadi belusukan atau kampanye ke beberapa lokasi gitu Pak. Paling seru tuh belusukan Mbak. Sehari saya 8 sampai 10 agenda, tetap nggak akan pernah sampai lah ya, saking besar. Tapi kalau belusukan itu warga tuh kan orisinil, genuine gitu. Kalau senang tuh ekspresif Mbak, joget-joget, loncat-loncat, peluk-peluk kan, cubit-cubit, coba ada yang cuman baru pertama lihat dicolek Mbak gitu, menunjukkan bahwa saya 3 dimensi. Oh asli ternyata gitu. Dan harus sabar. Kenapa? Semua warga punya HP kan, dan semua pengen selfie.
Iya. Kalau nggak dilayanin marah. Jadi, cuman seringkali kalau selfie ya, filternya suka nggak dimatiin. Jadi seringkali selfie saya lipstiknya lebih merah dari si ibunya, lebih cantik. Ngomongin soal ponsel Pak, ini kan karena semua orang pasti juga sudah punya teknologi informasi yang kira-kira di genggaman tangan gitu aja gampang. Betul. Mereka seringnya beraktivitas di ruang publik. Sudah banyak memang di Jakarta, tapi nggak ada wifi Pak. Gimana tuh? Oh ya itu. Dulu juga waktu saya memimpin di wilayah sebelumnya, seluruh desanya saya pasang wifi gratis. Ini juga sama, apalagi Jakarta ya, maaf ya, Jakarta kan mau kota digital. Jadi urusan wifi mah udah kebutuhan dasar, itu infrastruktur dasar. Nanti pasti kita maksimalkan kalau bisa 100% coverage area wifi di Jakarta sudah terlayani. Kenapa? Karena semua urusan tadi semuanya pakai HP. Ya, mau komplain pakai HP, mau bayar-bayar pakai HP, mau nonton pakai HP dan lain sebagainya. Jadi hidup di Jakarta menurut saya bisakah kita tetap hidup produktif ya? Tanpa harus ketemu. Nah, kalau itu bisa, itu yang terbaik. Ya, ketemu fisik itu kalau benar-benar nggak bisa tergantikan oleh digital kan. Dagang nggak perlu ketemu, kirim barang kan begitu ya. Kemudian rapat-rapat juga, saya misalkan kurator IKN ya, setiap minggu saya ngurusin 6 proyek di IKN. Saya nggak harus fisik, cukup dengan Zoom aja, urusan beres. Tapi kalau fisik kan berarti ada 6 proyek datang ke tempat rapat kan, dari penjuru Jakarta, udah bikin macet tuh. Jadi poinnya adalah, kalau Jakarta mau menjadi kota global, di mana segala urusannya mayoritas menggunakan digital, rumus pertamanya adalah koneksi internet dan wifi-nya harus merata, baik di tempat yang CBD kayak Sudirman Tamrin maupun di kampung-kampung kayak Koja, Penjaringan sampai Tambora, itu harus mudah dan cepat koneksi. Iya, ini menjadi harapan bersama ya untuk warga kota Jakarta. Namun, Pak, sebagai penutup ya, Pak Ridwan, sampaikan pernyataan akhir Anda kepada pendengar dan masyarakat Jakarta. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Warga Jakarta membeli kado isi sepatu, di Pasar Baru membeli baju pasangan Ridho nomor urut 1, siap membawa Jakarta Baru menuju Jakarta Maju. Nah, konsep ini artinya apa? Jakarta Baru itu karena kita ditinggal ibu kota ya, ke IKN. Maka Jakarta bersiap menjadi kota global dengan bisnis dagang internasional. Kenapa global? Artinya kalau pameran jangan hanya pameran kelas nasional, pamerannya harus level ASEAN, Asia, dunia kan. Konser-konser juga harus konser-konser kelas dunia dan sebagainya. Yang kedua, ekonomi kreatif menjadi ekonomi andalan dan ekonomi wisata global. Kepulauan Seribu nanti kita sulap ya, seperti wisata di Dubai dan lain-lain, sehingga weekend orang Jakarta nggak usah keluar Jakarta, cukup beraktivitas di sini. Perbedaan kami dengan yang lain, kami berpengalaman ya. Saya 5 tahun jadi wali kota, 5 tahun jadi gubernur, wakil saya Pak Suswono orang pintar, makanya jadi menteri zaman PSB ya. Kombinasi yang berpengalaman di wilayah dengan kombinasi yang berpengalaman di pemerintahan pusat itu menjadi tawaran. Kebetulan saya juga ilmunya tata kota. Saya 7 tahun dulu sebelum pulang ke Indonesia itu menata kota dunia ya, ada 30-an kota lah. Mungkin sekarang takdirnya saya menata kota Jakarta sesuai keilmuan. Mudah-mudahan keilmuan ini bermanfaat. 5 tahun ke depan Jakarta melompat sepeninggal tidak lagi menjadi ibu kota. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan sudah hadir di Persatuan dari Jakarta. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Multivitaminnya jangan lupa ya Pak. Siap. Baik, dan sekian pendengar, baru saja kita ikuti bersama kampanye dialogis bersama calon gubernur DKI Jakarta 2024 nomor urut 1 HJM Ridwan Kamil. Gunakan hak suara Anda di TPS 27 November 2024. Suara Anda sangat berarti untuk Jakarta yang lebih baik. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Suara kita, masa depan Jakarta.